semuanya, selamat datang kembali di Stock Request per tanggal 17 Maret 2023 ya teman-teman. Seperti biasa di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham pilihan teman-teman semuanya, dan semoga di antara 3 saham tadi ada yang bisa memberikan cuan bagi teman-teman minggu ini. Oke, sebelum ke pembahasan utama, aku mau recap dulu ya watchlist menu sore kita yang ada di free group ya. Sebentar. Oke. Minggu ini ada Elite dan MKTR ya. Kalau nggak salah ada BDKR juga, tapi BDKR itu cuma cuan tipis saja 1,30%-an kurang lebih ya. Elite dan MKTR cuannya di atas 2% ya. Jadi puji Tuhan ya, di kala market yang merah-merah minggu ini setidaknya menu day trading di free group itu tetap jalan dan perform dengan baik. Oke, selain itu mungkin teman-teman lihat juga postingan ini ya, kurang lebih ada 700 orang yang melihat aku memposting BBYB. Ya, ini sebenarnya hints juga sih bahwa akan ada potensi untuk dia kebuka ARP-nya ya, dan kebuka di hari Jumat kemarin kalau nggak salah naiknya kurang lebih 14% ya teman-teman. Jadi congrats bagi teman-teman yang ngikutin menu day trading-nya dan juga di free group kita. Semoga setidaknya ada pundi-pundi cuan yang bertambah lah ya. Dan jangan lupa kalau misalnya ada cuan lebih, coba mungkin ada sebagian untuk disisihkan bagi yang membutuhkan. Oke? Nah, ini adalah sedikit recap juga. Ini adalah recap menu sore ya yang ada di komunitas eksklusif cuan bareng Kokoku juga ya. Ini kita jadi kombinasi antara menu sore, menu pagi, dan juga menu scalping ya. Minggu ini dari periode 13 sampai 17 win rate kita di angka 80%. Kita cuma cut loss di LPPF dan juga cut loss di saham Medco aja. Ya, sisanya cuan, dan cuan luber kita minggu ini ada di saham PDPP dan juga ERA ya. Jadi buat teman-teman yang memang mau coba join komunitas eksklusif kita, silahkan, linknya akan aku put di deskripsi di YouTube di bawah. Oke, langsung ke pembahasan utama ya. Kita bahas dulu dari IHSG. IHSG hari Jumat kemarin ya menutup menguat plus 1,71% ke area 6678,24. Ada net foreign inflow di angka 1 triliun teman-teman ya. Dan inflow tersebut ada di saham Goto dan juga banking. Ya, kalau teman-teman lihat Goto ya ada net foreign buy di angka 30 juta lot, terus kemudian di saham Bumi, ketiga di saham BBRI ya. Tiba-tiba naik cukup signifikan ya, naik 4%. Yang ketiga saham Mitratel, yang keempat adalah saham ESA. Oke. Dan kurang lebih ini adalah market mover kita di Jumat kemarin ya. Mostly sektor-sektoral menguat ya. Dipimpin oleh sektor banking, kedua adalah sektor batubara, yang ketiga adalah sektor ini ya diversified metal dan juga oil and gas ya. Cukup menguat signifikan di hari Jumat kemarin. Oke. Gimana kalau view IHSG minggu depan ya? View IHSG menurutku minggu depan itu masih lebih ke arah cenderung lebih ke arah bearish ya sebenarnya. Karena satu, IHSG memang harus bisa breakout di atas resisten 6.700 ini ya. Dan kalaupun misalkan breakout dari sana pun next resistance itu ada di 6.800 ya. Jadi sebenarnya IHSG kita belum berada dalam kondisi yang aman ya, meskipun ada net foreign inflow di angka 1 triliun hari ini ya. Secara net foreign inflow yes besar, tapi secara konsistensi ini belum kelihatan. Nangkep ya teman-teman ya. Jadi kita harus wait and see dulu beberapa waktu ke depan. Secara weekly pun IHSG sebenarnya ya cukup bagus lah ya, dimana dia mantul dari support. Cuma memang masih ada resisten yang harus dilalui oleh IHSG kita ya. Oke, jadi itu adalah view IHSG menurutku pribadi. Kira-kira bisa sampai mana kok kalau misalkan mantul? Ya, kita coba sedikit gambarkan dengan Fibonacci aja ke swing dari swing high ke swing low-nya. Ya, potensi terdekat adalah di 6.715 ya. Kalau misalkan berhasil jebol mungkin di 6760. Itu adalah area Fibonacci 50%-nya. Oke, jadi ini memang harus dikawal by the time ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia bisa breakout dari Fibonacci 38,2, maka next targetnya ada di Fibonacci 50%. Ya, kalau misalkan dikasih ke Fibonacci 61,8 ya itu bonus lah. Tapi di sini teman-teman bisa lihat dengan jelas bahwa ini Fibonacci-nya match dengan support dan resisten yang aku bikin. Ya, yang berarti adalah itu support dan resisten yang benar-benar kuat untuk IHSG kita saat ini. Oke. Itu sedikit ya overview tentang IHSG. Kemudian kita akan langsung saja membahas 3 saham tersebut. Tiga saham tersebut adalah saham BRIS, ya, saham HRTA, dan juga saham GOSCO. Oke, kita bahas dari saham GOSCO.
saham GoSco menurutku lumayan menarik ya, karena satu areanya adalah low risk. Oke, secara tren ini juga sebenarnya bisa kita bilang, masih downtrend lah ya, masih downtrend, cuma pada satu titik dia membentuk candlestick reversal di hari Jumat kemarin, oke. Dan kalau teman-teman coba gambarkan, ya ini adalah area support dan resistance bagi si GoSco ya. Oke, itu yang pertama. Jadi secara tren memang ini, masih downtrend minor ya, cuma secara candlestick ada potensi untuk reversal. Potensi reversal kedua yang aku lihat adalah dari chart 1 jam, di mana secara MACD dia membentuk yang namanya bullish divergence, teman-teman, ya. Di sini naik, oke, tapi secara price atau harga dia turun. Nah, kalau kita coba ukur target price ya berdasarkan Fibonacci, kurang lebih area yang sangat possible bagi GoSco adalah di area harga 96, 97 ya. Nah, di sini. Ya, ini adalah area harga sangat possible bagi GoSco itu di area harga 96. Jadi kalau misalkan dengan price action saat ini, teman-teman bisa put mungkin level stop loss di uh, close sebelumnya di harga 84. Oke, kita coba akan bikin plan-nya. Harga sekarang adalah di 90 ya. Last support di 83 lah ya, berarti next target di area harga 96. Kalau misalkan tembus lagi, itu mungkin bisa ke area 100 ya. Jadi kalau di sini teman-teman lihat risk dan reward-nya masih lebih besar risk dikit ya. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman dapat di 89 itu bagus ya. Jadi risk dan reward-nya masih sekitaran 1:1, tapi kalau misalkan dikasih tembus lagi gitu ya, itu bisa berpotensi ke area harga 11% reward-nya. Oke, secara broker summary, coba kita cek ya untuk GoSco di hari Jumat. Ya akumulasi PD, CP, dan CC, jadi menurutku bisa teman-teman lirik ya. Setidaknya kalaupun memang nggak bisa di swing, di day trade juga bisa. Oke, itu untuk GoSco. Yang kedua adalah saham BRIS ya. Saham BRIS ini juga menarik ya, cukup kuat bertahan di kala IHSG merah. Oke, dan kalau teman-teman lihat di sini ada pattern yang namanya kurang lebih bisa kita bilang sebagai symmetrical triangle ya. Symmetrical triangle. Jadi yang bawah, aku lupa sih triangle pattern triangle-nya apa. Yang bawahnya ini datar ya, sama rata. Tapi yang jelas di sini dia breakout. Kalau dihitung target price-nya dengan kedalaman tiangnya itu bisa kita copy ya. Maka kurang lebih potensi adalah ke area harga 2000, teman-teman. Ya. Apakah area harga sekarang merupakan area pembelian yang terbaik ya? Kalau misalkan teman-teman dapat di area pullback ini menarik, tapi kalau misalkan nggak dapat, ya mungkin teman-teman bisa kurangin risk per trade-nya atau porsi per trading-nya gitu. Oke, last support teman-teman bisa put di sini, yaitu di sekitar area 1500 atau terendahnya adalah di 1480 boleh lah ya, itu last supportnya di sini ya. Titik terendahnya 1480 dan area harganya di target price satunya di sekitar 1730 dan target price 2-nya di 2000. Untuk BRIS sendiri masih menarik ya, dimana hari Jumat kemarin big akum oleh ZP dan minggu ini juga masih big akum oleh PD, ZP, dan BB ya, dengan average mereka di 1540 sampai 1620. Oke. Jadi kita akan coba buat trading plan-nya untuk saham BRIS dengan area harga sekarang 1630. Last support di 1500, 1480. Oke. Next target price di sekitar area 1730 ya. Kalau misalkan dikasih tembus lagi mungkin bisa ke 2000 ya. Jadi menurutku risk dan reward-nya rentang ya. Rentang risk dan reward-nya masih cukup menarik ya. Masih sekitar 1 banding bisa kita bilang hampir 1:2 lah ya. Tapi kalau misalkan teman-teman dapat di bawah 1630 itu lebih bagus lagi. Oke. Itu adalah trading plan untuk saham BRIS ya. Last, kita akan bahas saham HRTA, di mana saham ini naik cukup signifikan di hari Jumat kemarin. Ya, cuma apakah area harga sekarang merupakan area harga pembelian yang terbaik? Menurutku tidak. Kenapa? Karena ini dekat dengan resisten, teman-teman ya. Jadi ini sangat-sangat berbahaya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli di area harga sekarang, kemungkinan besar ya teman-teman bisa nyangkut di pucuk. Ya, coba aku cek ya, apakah ada bearish divergence. Overall sih belum ada ya, belum ada bearish divergence.
Jadi menurutku sih mungkin akan ada potensi lanjut naik Senin, tapi menurutku kenaikannya tidak akan signifikan ya sebelum dia koreksi untuk lebih dalam ya. Nah untuk HRTA sendiri ini aku nggak akan buat trading plan-nya ya, karena menurutku sih risk dan reward-nya agak kurang menarik ya. Paling ya ini bahkan lebih besar, risk-nya ya dibandingkan reward-nya. Ya di sini teman bisa lihat aja, selisih dia ke support ke 50 poin, tapi selisih dia ke, resisten itu sekitar 30 sampai 40 poin. Jadi menurutku untuk HRTA aku akan skip untuk buat trading plan-nya, tapi kalau misalkan teman-teman mau coba entry untuk scalping atau day trade ya mungkin bisa. Ya sebenarnya area entry yang bagus adalah ketika kemarin ya. Di sini kalau teman-teman lihat aku gambarkan kalau nggak salah, nah ini sebenarnya dia kemarin itu ketahan di Fibonacci 50% ya, dia itu di area 296 sampai 300 dan ini adalah area MA20-nya juga. Jadi menurutku harusnya pembelian dilakukan kapan? Dilakukannya kemarin ketika dia nyentuh area MA20, yaitu adalah area yang low risk. Kalau area harga sekarang itu saranku sih jangan dikejar ya, apalagi IHSG sedang tidak berada dalam kondisi yang terlalu baik gitu untuk saat ini. Oke, paling gitu aja ya. Sama terakhir, last aku mau info bahwa harga emas itu sudah naik ya dalam 1 tahun terakhir ya menuju titik tertingginya. Kalau teman-teman lihat ya sudah breakout chart 1 tahun terakhir dan secara 5 tahun ini sudah hampir menyentuh area harga tertingginya itu di area 2074 ya, 2074,98. Ya, kenapa? Karena memang ada isu SVB kan, ada isu SVB terus kemudian ditambah lagi dengan kalau nggak salah Credit Suisse ya, di mana Credit Suisse juga sudah mengalami kesulitan likuiditas dan dikabarkan dia akan merger dengan USB. Ya, namanya apa ya? Pokoknya salah satu bank juga sih. Coba ya aku lihat dulu. Ya UBS, sorry teman-teman ya, kok USB ya. Jadi Credit Suisse akan merger dengan UBS teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar uang akan lari ke saham-saham emas ya. Saham-saham emas apa aja mungkin bisa teman-teman tradingkan, itu adalah saham-saham seperti MDKA ya. MDKA yang blue chipnya. Oke, ini kalau teman-teman lihat juga secara grafik ya dan volume ini juga menarik banget di hari Jumat lalu, di mana ada volume besar. Ini kayaknya sih karena ada rebalancing portofolio lah ya oleh fund manager. Kemungkinan besar dia akan mantul di hari Senin ya, ditambah lagi dengan momentum harga emas yang sudah break chart 1 tahunnya. Yang kedua adalah saham PSAB ya. Ini juga basis emas juga, di sini teman-teman bisa lirik. Ini untuk yang fraksi harga kecilnya ya. Jadi untuk yang gorengannya pergerakan 1 tick tentu sangat signifikan. Terus kemudian Archie juga salah satu emiten emas dan juga ada BRMS ya. Ada kaitan dengan emas, di mana di sini secara candlestick BRMS membentuk chart yang namanya candlestick pattern namanya bullish, aku lupa namanya Harami atau engulfing gitu yang gedenya di depan. Oke, paling gitu aja teman-teman ya. Dan terakhir buat teman-teman yang mau join webinar day trading masterclass, silahkan. Teman-teman akan mendapatkan rahasia ya gimana caranya day trading atau scalping dengan win rate di atas 70% teman-teman ya. Dan teman-teman juga akan dapat screenernya langsung di HP. Jadi teman-teman ketika teman-teman tidak online di laptop, teman-teman juga bisa screening sendiri dan juga eksekusi trading plan-nya sendiri ya. Oke, dan ini aku dapat info sudah last slot ya, jadi silahkan bagi teman-teman yang mau join, dan ini sifatnya free lifetime reset. Jadi kalau nggak ngerti silahkan reset lagi di periode selanjutnya. Oke, thank you teman-teman semuanya, semoga bisa cuan ya minggu depan. Dan jangan lupa untuk di like dan di subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian supaya konten ini semakin bermanfaat bagi banyak orang di luar sana ya. Thank you teman-teman semuanya dan see you in the next video guys. Bye bye.